Laga di Gor Padepokan Poli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, itu sudah tidak berpengaruh untuk Final Four, karena keduanya telah lolos. Namun, kedua tim mempertaruhkan gengsi, sehingga kedudukan berakhir 1-3 untuk Surabaya Samator. Kedua tim langsung menurunkan tim terbaik masing-masing. Garuda Jaya yang di klasemen sementara di bawah Surabaya Samator tidak ingin malu dan langsung menerjunkan tim yang dipimpin Dauda alaihissalam. Sedangkan Surabaya Samator masih dengan formasi Jordan, Teddy Oka, El Taboada, dan Hendrik Agel. Sang kapten Ramafaza Bauza disimpan terlebih dahulu dan berada di tim cadangan bersama Rizvi Reki. Set pertama, Garuda Jaya langsung menggebrak. Beberapa spike Fauzan diberas langsung poin. Setelah itu, dibalas oleh Jordan dengan smash keras lurus yang menghasilkan poin. Hingga akhirnya Garuda Jaya menutup set dengan skor 25-22. Tertinggal 1-0 membuat arek-arek Surabaya mulai bangkit. Ramafaza menekan dan menghasilkan poin. Disusul Jordan dan spike keras Ageng Widoyo. Fauzan diberas membalas dan poin menjadi ketat. Sempat des 2 kali, sampai akhirnya set berakhir 25-27 untuk Surabaya Samator. Skor 1-1 membuat set ketiga semakin sengit. Saling serang terjadi dan sama-sama imbang poin demi poin. Lagi-lagi Fauzan diberas dengan spike. Tangan kirinya berhasil menembus blok Teddy Olka yang dibalas smash keras Jordan. Des kembali terjadi dan skor kemenangan di set ketiga 25-27 untuk Samator. Unggul 1-2 membuat Samator semakin bersemangat. Ramafaza dan Jordan silih berganti membombardir pertahanan Garuda Jaya yang dijaga Kristo. Sehingga set keempat untuk kemenangan Samator dengan skor 23-25. Hasil ini bukan hanya sekedar angka di papan skor. Kemenangan Surabaya Samator mempertegas dominasi mereka atas Garuda Jaya pada musim ini. Menjadi kemenangan ketiga atau keempat beruntun di antara kedua tim sepanjang fase kompetisi. Suatu catatan yang menunjukkan konsistensi Samator di babak reguler Proliga 2026. Sementara Jakarta Garuda Jaya, meski sempat tampil menjanjikan di set pembuka, kembali harus menelan kekalahan yang memperpanjang tren negatif mereka menjelang babak akhir kompetisi. Secara klasemen, kemenangan ini memperkokoh posisi Surabaya Samator di peringkat ketiga sektor putra, sekaligus memberikan bekal mental kuat jelang fase Final Four. Sedangkan Garuda Jaya harus kembali mengevaluasi performa mereka, terutama dalam memaksimalkan momentum awal pertandingan, agar dapat tampil lebih efektif di fase berikutnya. Secara umum, pertandingan tersebut menggambarkan esensi kompetisi Proliga 2026 yang penuh dengan dinamika dan ketatnya persaingan antar tim putra. Samator menunjukkan bahwa pengalaman dan kedalaman skuad menjadi modal penting di kompetisi panjang seperti ini. Sedangkan Garuda Jaya masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menutup laga-laga penting dengan konsistensi yang lebih baik. Kompetisi Proliga 2026 di sektor putra telah memasuki fase akhir babak reguler setelah rangkaian pertandingan yang berlangsung sejak awal musim. Persaingan pun semakin ketat antar tim untuk berebut posisi terbaik di klasemen menjelang fase Final Four yang akan menentukan gelar juara pada musim ini. Di tengah dinamika persaingan itu, nama Jakarta Lavini kembali menjadi sorotan utama berkat dominasi mereka di puncak klasemen. Sementara Surabaya Samator tampil konsisten dan menutup fase reguler dengan hasil positif yang penting. Sejak awal bergulirnya kompetisi, Jakarta Lavini Livin Transmedia menunjukkan performa luar biasa di sektor putra Proliga 2026.
Tim ini secara bertahap membuktikan diri sebagai unggulan utama melalui serangkaian kemenangan beruntun. Bahkan tanpa sekalipun kalah hingga fase babak reguler mendekati akhir kompetisi. Dalam berbagai laga kunci, Lapani tampil dominan, termasuk kemenangan meyakinkan atas Surabaya Samator dengan skor 3-0 pada salah satu laga penting, yang memastikan status mereka tak terkalahkan dan memperkokoh posisi di puncak klasemen sementara dengan total 24 poin dari 8 pertandingan. Dominasi ini tak hanya mencerminkan kualitas teknis para pemainnya seperti Taylor Sanders, Boy Arnes, dan pemain inti lainnya, tetapi juga stabilitas strategi tim yang menempatkan Lapini di posisi paling atas klasemen Proliga 2026 Putra secara keseluruhan. Hingga pekan kedua dan seterusnya, Lapani terus memimpin klasemen dengan rekor sempurna, menjadikan mereka tim yang paling sulit ditaklukkan oleh lawan manapun di kompetisi musim ini. Dengan tambahan kemenangan di laga penutup babak reguler, Surabaya Samator mengunci peringkat ketiga di klasemen Putra Proliga 2026. Sebuah posisi yang memperlihatkan konsistensi mereka sepanjang musim. Samator mampu bersaing ketat dengan tim lainnya, dan ini menjadi modal penting saat menyongsong kompetisi lanjutan Final Four. Kami tetap tak ingin kalah meskipun kita tahu sudah aman ke Final Four, ujar pelatih Garuda Jaya, Nur Widayanto usai laga dalam siaran resmi PBFSI. Hal yang sama juga dikemukakan manajer Samator, Hadi Sampurno. Pelatih tidak ingin kalah dalam pertandingan ini, ucap Hadi. Meski begitu, hasil ini tidak memengaruhi posisi di klasemen karena Jakarta Lapini masih bertahan di puncak. Tim milik mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, tersebut mengantongi 8 kemenangan dari 8 laga yang sudah dijalani.